Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Selamat pagi semua, mari kita belajar. Siapkanlah buku alat tulismu. Siap. Nah, anak-anak semuanya bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, bagaimana juga kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Disimak baik-baik ya. Are you ready? Yes, we are. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf kepada Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Nomor 1. Apa isi cerita di atas? Isi cerita di atas yaitu ketika bermain Udin terjatuh karena tanpa sengaja disenggol oleh Benny. Nomor 2. Sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman yaitu gobak sodor. Nomor 3. Kapan permainan itu dilakukan? Permainan itu dilakukan ketika bel istirahat berbunyi. Selanjutnya, nomor 4. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Benny meminta maaf kepada Udin karena Benny tanpa sengaja menyenggol Udin dan membuat Udin terjatuh. Nomor 5. Apakah Udin memaafkan Benny? Ya, Udin memaafkan Benny. Nah, selanjutnya kita akan membaca suatu percakapan ya. Ada judul cerita yaitu Benny menyenggol Udin. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Benny pun berkata, "Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Udin pun menjawab, "Tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya." Benny pun berkata, "Lain kali saya akan berhati-hati." "Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi?" Selanjutnya dijawab oleh Udin, "Wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali." Benny pun menjawab, "Semoga besok dapat bermain lagi ya." Ayo kita berlatih anak-anak semuanya.
Sebutkan kesalahan yang pernah kamu perbuat. Coba kamu pernah melakukan kesalahan apa yang pernah kamu perbuat? Misalnya, membuat teman menangis, membuat teman terjatuh, bisa juga membuat robek buku teman, membuat pensil teman patah. Masih banyak lainnya ya. Nah, kalimat maaf yang pernah kamu ucapkan apa ya? Misalnya tadi kamu membuat kesalahan membuat pensil temanmu patah. Apa kalimat maaf yang pernah kamu ucapkan jika seperti itu? Maafkan aku karena telah membuat pensilmu patah. Seperti itu ya, jika kalian membuat kalimat maaf. Bacalah kembali percakapan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Yang diucapkan Benny kepada Udin yaitu permintaan maaf. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Benny meminta maaf kepada Udin karena tidak sengaja menyenggolnya ketika bermain. Nomor 4, siapa yang memaafkan? Yang memaafkan adalah Udin. Nomor 5, simpulan. Kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Tindakan yang harus kamu lakukan setelah melakukan kesalahan yaitu meminta maaf. Oke, mari kita mengamati. Lani mempunyai pensil. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Nah, perhatikan gambar ini. Salah satu ujung pensil lurus dengan angka 0. Sedangkan ujung lainnya lurus dengan angka 8. Jadi, panjang pensil yang diukur menggunakan penggaris adalah 8 cm. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajar. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam, sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm atau 1 m sama dengan 100 cm. Begitu ya anak-anak rumusnya. Jika kalian menemukan soal, kalian harus paham rumusnya. Kerjakan soal-soal berikut. Jawablah dengan tepat. Nomor 1. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik cm. Nomor 2. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. Panjang halaman rumah 1000 cm.
1000 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, berikut soal tentang pengukuran panjang ya. Nanti dikerjakan di buku tematik kalian halaman 122. Oke, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Terima kasih anak soleh-soleha yang sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian di rumah ya. Nah, Ustadz punya pantun nih. Pergi tamasya ke Danau Toba, anak Indonesia rajin membaca. Level 2 hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.